Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Kamelia Firdaus dengan NIM 215211199 dari MBS 6H Studi Kelayakan Bisnis. Saya akan mempresentasikan terkait bisnis plan dari bisnis The Latest Style. The Latest Style merupakan bisnis pakaian yang menerapkan gaya Y2K. Y2K merupakan gaya yang populer pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000. Tren ini berfokus pada elemen yang mencolok, penuh warna, dan unik seperti crop top dan oversize dengan diberi aksesoris kacamata yang berwarna dan choker. Kemudian tren ini booming kembali karena adanya pengaruh budaya pop dan media sosial seperti selebriti ataupun influencer. Dengan melihat adanya pasar yang besar ini, The Latest Style mendirikan bisnis kaos oversize dengan sablon yang menunjukkan gaya Y2K. Latar belakang The Latest Style. The Latest Style merupakan brand inovatif yang berfokus memproduksi kaos oversize dengan gaya Y2K. Gaya ini menggabungkan nostalgia antara era milenium dengan gaya kontemporer. Kami berkomitmen menghadirkan produk dengan kualitas yang tinggi, tetapi tidak hanya mengikuti tren, kami juga akan menciptakan tren baru. Setiap desain kaos The Latest Style mencerminkan kebebasan dan kreativitas dengan menggunakan bahan yang premium dan proses produksi yang ramah lingkungan. Kami juga menggunakan platform e-commerce yang user-friendly dan interaksi aktif dengan komunitas yang ada di media sosial. Kami, The Latest Style, siap menjadi pilihan utama bagi orang-orang yang ingin stylish dan tampil berbeda, dengan visi menjadi pelopor tren Y2K di dunia fashion. Lanjut ke analisis strategi. Kami akan membahas strategi eksternal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu analisis pelanggan. Target pelanggan kami yaitu dari remaja hingga dewasa, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Saat ini perkembangan zaman sangat maju, maka untuk menjangkau konsumen dan tren pemasaran digital, kami promosi menggunakan WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Kami akan selalu berinovasi dan berkreasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kami akan lebih mengutamakan kualitas produk terlebih dahulu untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk kami, The Latest Style. Yang kedua yaitu analisis pasar. Analisis pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmen dari produk kami yaitu mencakup semua kalangan. Untuk yang kedua yaitu target pasar. Target pasar kami adalah para remaja hingga dewasa dari berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Kami menargetkan The Latest Style tidak hanya di satu daerah, akan tetapi kami menargetkan The Latest Style hingga di luar daerah. Maka kami mempromosikan The Latest Style melalui media sosial, karena media sosial jangkauannya sangat luas. Analisis pasar yang ketiga yaitu posisi pasar. Saat ini banyak sekali pesaing yang menjual kaos oversize dengan sablonan gaya Y2K. Maka dari itu kami mempertahankan dan meningkatkan kualitas kami terus-menerus agar menjadi produk yang semakin baik. Kami juga akan selalu terus-menerus berinovasi dan juga menjual dengan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat. Kami juga akan menggencarkan promosi dan penawaran yang menarik, baik langsung maupun melalui media sosial. Analisis eksternal yang kedua yaitu analisis kompetitor. Di sini kami memiliki 3 kompetitor, yaitu Aesthetic Store, Lip Store, Made for You Official Shop. Dari ketiga kompetitor ini kami membandingkan mulai dari segi harga, media promosi, media penjualan, serta kelemahan masing-masing toko. Mulai dari harga, Aesthetic Store menjual dengan harga 60.000 sampai 90.000, lalu ada Lip Store dengan harga 40.000 sampai 60.000, lalu ada Made for You Official Shop dengan harga 40.000 sampai 100.000. Kemudian media promosi yang digunakan Aesthetic Store itu ada Instagram, Lip Store, TikTok, dan Instagram, sedangkan Made for You Official Shop itu dari TikTok. Kemudian ada media penjualan. Media penjualan Aesthetic Store itu menggunakan Shopee, Lip Store menggunakan TikTok Shop dan Shopee, kemudian Made for You Official Shop menggunakan Instagram dan Shopee. Lalu kelemahan dari Aesthetic Store yaitu variasi produknya yang sedikit, sedangkan Lip Store variasi warna dan desainnya sedikit. Lalu Made for You Official Shop
Itu kelemahannya ada di desain yang kurang menarik. Setelah melakukan analisis eksternal, kami melakukan analisis internal, yaitu yang pertama modal. Modal yang kami dapatkan dari penanaman modal bersama tiap-tiap anggota kelompok. Kemudian yang kedua ada produksi atau operasional. Sebelum kami memasarkan produk ke konsumen, The Latest Style memiliki standar untuk tiap produk dengan cara memperhatikan bahan dan kualitas sudah sesuai, serta menghitung stok desain dengan detail dan rinci. Analisis internal yang ketiga yaitu kami telah melakukan pengamatan terhadap anggota kelompok kami terkait kemampuan dalam produksi, pemasaran, dan keuangan. Analisis SWOT yang kami dapatkan yang pertama yaitu strength. Produk kami memiliki warna dan desain yang kekinian, kemudian harga yang terjangkau, kualitas dan mutu yang terjamin, serta dapat digunakan oleh semua kalangan. Lalu weakness atau kekurangan kami adalah tidak semua warna dan desain sesuai dengan standar keinginan konsumen. Lalu yang kedua merupakan jenis produk yang bukan sekali pakai, sehingga tidak setiap hari orang akan membeli produk tersebut. Opportunity atau peluang The Latest Style yaitu dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi sehingga dapat menjangkau pangsa pasar yang luas. Kemudian produk kami digemari masyarakat karena dapat digunakan oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman The Latest Style. Ada banyaknya kompetitor, persaingan harga pasar, kemudian standar keinginan konsumen atau pasar tidak menentu. Rencana pemasaran kami yang pertama adalah produk. Kami menjual produk kaos oversize dengan berbagai pilihan warna yang mencolok dan pastel, disertai sablon desain khas Y2K. Kami bekerja sama dengan salah satu vendor kaos dan sablon, namun untuk desain kaos sendiri, itu kami yang buat. Yang kedua ada price atau harga. Kami menentukan harga produk kami sesuai budget mahasiswa atau pelajar. Terkadang kami juga akan melakukan promo tertentu agar dapat menarik konsumen. Yang ketiga, place atau tempat. Produk kami dapat dipesan secara online melalui WhatsApp atau Instagram. Usaha kami akan dijalankan di salah satu tempat tinggal anggota kami. Yang keempat, promotion atau promosi. Kami mempromosikan produk kami melalui media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp karena kedua aplikasi tersebut dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kelima, people. Memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan konsumen, keterampilan komunikasi yang baik, keterampilan penjualan yang baik seperti negosiasi dan closing, memahami produk dan memberi solusi yang tepat untuk kebutuhan konsumen. Yang keenam, proses. Melayani konsumen dengan ramah dan responsif, menawarkan produk dengan cara yang menarik, memberikan diskon kepada konsumen, dan garansi ketika ada ketidaksesuaian produk selama 1x24 jam dengan syarat ketidaksesuaian produk bukan karena kesengajaan, serta menerima kritik dan saran dari konsumen. Rencana pemasaran yang terakhir yaitu yang ketujuh, ada physical evidence atau bukti fisik. Kami menggunakan desain interior dengan tata letak yang menarik, pencahayaan yang baik, dan keseluruhan atmosfer toko dibuat semenarik mungkin. Lalu menggunakan penandaan harga, promosi, dan diskon yang terpampang untuk menarik konsumen. Kemudian kami juga akan menjaga kebersihan, kerapihan, dan kondisi peralatan toko seperti kasir, rak, display, dan lain-lain. Untuk rencana produksi atau operasional, yang pertama yaitu ada dimensi produk. Pada dimensi produk ini kami memperhatikan kualitas bahan yang premium, variasi model yang banyak, kemudian harga yang terjangkau, dan melakukan inovasi produk. Yang kedua yaitu manfaat serta kegunaan produk. The Latest Style memberikan manfaat yang signifikan dengan target konsumen yang menyukai gaya tren tahun 1990 dan awal tahun 2000-an. Sehingga dapat menarik penggemar mode yang mencari pakaian estetika ini. Yang ketiga yaitu rencana proses produksi dan operasional. Kami memiliki rencana proses produksi dan operasional yang terdiri dari persiapan bahan baku, persiapan media partner, persiapan ruang pengemasan, dan persiapan bahan packing. Yang keempat ada rencana kebutuhan bahan baku, yaitu terdiri dari bahan kaos, pigmen dan pewarna. Yang terakhir ada label dan tag. Yang kelima yaitu rencana kebutuhan sarana prasarana. Sarana prasarana yang kami butuhkan yaitu transportasi yang digunakan untuk mengambil dan mengantar bahan baku yang akan diberi desain kepada media partner, serta sarana mengantar paket
untuk penjualan online. 6. Kebutuhan tenaga kerja. Kami akan membagi divisi yang dibutuhkan oleh anggota kelompok kami, kemudian pembagian tersebut kami sesuaikan dengan keahlian masing-masing anggota. Lanjut pada rencana keuangan kami, yaitu ada kebutuhan modal yang terdiri dari sewa gedung senilai Rp0, biaya sablon 2 juta, biaya order baju polos 3 juta, biaya tak terduga 500.000, biaya operasional 3 juta, dengan total modal 8.500.000. Kemudian ada biaya operasional yang terdiri dari biaya transport 100.000 per bulan, biaya utilitas seperti listrik, telepon, maupun kuota senilai 150.000 per bulan, dengan total per bulannya 250, total per tahunnya 3 juta. Untuk investasi, kita ada 8.500.000, kemudian pendapatan tahun pertama ada 10 juta, pendapatan tahun kedua ada 10 juta, pendapatan tahun ketiga juga ada 10 juta. Total pendapatan selama 3 tahun kurang lebih 30 juta. Kemudian ada payback period dengan rumus investasi dikali 12 bulan dibagi kas bersih per tahun, yaitu ada 8.500.000 dikali 12 bulan dibagi 10 juta, jadi ada 10,2 dibulatkan menjadi 10 bulan. Berikut macam warna produk kami, yaitu ada putih, baby blue, dusty pink, aqua, krem, dan peach. Berikut ini adalah contoh produk yang akan kami jalankan. Rencana organisasi dan manajemen. Jumlah karyawan kami ada 6, berlokasi di Kos Wisma Putri Amanah, RT 3 RW 1, Sanggerahan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jam operasional kami yaitu di jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian struktur organisasi kami, ada Jika sebagai direktur, Ani sebagai divisi pemasaran, Alivia sebagai divisi operasional dan produksi, Diah sebagai riset developer, Husna sebagai divisi keuangan, Nisrina sebagai media kreatif, Ani sebagai quality control, dan Nisrina sebagai packing. Tugas dari pemasaran yaitu mempromosikan setiap produk yang sudah dihasilkan dan disebarluaskan kepada masyarakat atau konsumen. Kemudian tugas operasional dan produksi yaitu mengelola dan melakukan tahap produksi. Tugas keuangan mengelola keuangan. Tugas media kreatif membuat konten kreatif untuk branding. Kemudian riset developer melakukan riset dan survei pasar. Lalu ada quality control untuk mengecek kualitas barang sebelum didistribusikan. Yang terakhir ada packing, yaitu tugasnya melakukan proses packing dan distribusi. Untuk struktur organisasi, yang paling atas ada direktur, kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pemasaran, operasional, dan produksi, lalu ada keuangan. Di pemasaran ada media kreatif dan riset developer, kemudian di operasional dan produksi ada quality control dan packing. Bisnis model kanvas yang pertama yaitu key partners, terdiri dari supplier kaos dan bahan tinta printing, desainer grafis, platform e-commerce, dan jasa pengiriman. Lalu ada key activities, yaitu desain dan produksi, pemasaran dan promosi, manajemen stok, quality control, penjualan, dan pengemasan. Key resources terdiri dari tim kreatif, mesin printing, branding produk, platform e-commerce, dan media sosial. Lalu ada value proposition, yaitu desain unik dan trendy, kualitas tinggi, harga terjangkau, pengiriman cepat, pelayanannya yang baik. Lalu customer relationship, memberikan thank you card, stiker Y2K, kemudian adanya interaksi media sosial. Lalu ada channel seperti marketplace, bazar, media sosial. Customer segments usia dari 15 tahun sampai 30 tahun, mahasiswa atau pelajar, kemudian orang-orang yang menyukai fashion Y2K. Untuk cost structure-nya, biaya produksi, biaya operasional, dan komisi marketplace. Lalu ada revenue streams, penjualan offline, merilis produk edisi terbatas, affiliate marketing, dan workshop. Slide selanjutnya yaitu penutup. Bisnis kaos Y2K ini harus memiliki pemilik yang sesuai dan izin usaha yang lengkap untuk beroperasi sesuai ketentuan. Pemantauan tren mode, teknologi, dan preferensi konsumen sangat penting untuk bertahan di pasar. Analisis lingkungan membantu memahami pasar, pesaing, dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional. Bisnis ini dapat memanfaatkan tren Y2K yang populer di media sosial. Diferensiasi juga dilakukan melalui kualitas bahan, desain produk, dan harga yang terjangkau. Penting juga untuk mempertimbangkan infrastruktur, teknologi, dan kesiapan SDM dalam strategi bisnis. Manajemen SDM yang efektif dan analisis keuangan yang cermat menunjukkan potensi pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang signifikan, menjadikan bisnis ini berpotensi menjadi sumber pendapatan yang stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.